Kita lihat juga kisah-kisah zaman dahulu ya, bagaimana Fir'aun saja. Fir'aun itu dia mempunyai kerajaan yang sangat besarnya, luar biasa, harta yang sangat luar biasa, istri yang cantik-cantiknya luar biasa, pasukan yang gagah dan berani luar biasa juga. Dan hartanya pun tidak pernah akan habis sampai, kalau sekarang ya, tidak akan pernah habis sampai keturunannya keberapa entahlah, pokoknya sampai yaumul akhir tidak akan habis. Karena sekali lagi hartanya itu sangat luar biasa banyaknya. Akan tapi kita lihat Fir'aun itu hidupnya, sepanjang hidupnya itu isinya apa? Keresahan. Isinya keresahan terus. Dia mau makan tidak enak, mau minum juga tidak enak, mau menggauli istrinya juga tidak enak, mau bersosial juga tidak enak. Sampai-sampai dia pun ketika ketemu dengan anak-anak yang laki-laki, dia punya terbesit, wah dia takut nanti kalau anak-anak laki ini berontak kepadaku, maka apa? Anak laki di zaman Fir'aun semuanya dibantai. Ya. Kita lihat semua anak-anak laki yang mengandung anak-anak laki semuanya dibantai kecuali yang perempuan. Maka ketika itu kita lihat kisahnya Fir'aun ya, dan bagaimana Nabi Musa, ibunya Nabi Musa ketika melahirkan Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil, dan sehingga ditemukan oleh ibunda Asiyah radhiyallahu anha. Jadi sekali lagi, konsep bahagia menurut kita yang benar, seorang hamba, seorang mukmin yang benar itu adalah konsep bahagia tentang akhirat. Jadi kalau bisa konsep bahagia yang sebenarnya itu kita harus bisa menundukkan hati kita, jiwa kita, raga kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekali lagi, jika di antara kita ya, ada yang bertanya bagaimana cara untuk menjadi orang yang berbahagia. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pun sudah menjawab ya dalam Al-Qur'annya, yaitu surat Al-Toha ayat 123 124. Fama ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala yadhillu wa la yashqa. Wa min a'rada an dzikri fa innahum ma'isyatan dongka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ini jawaban Allah. Barang siapa yang pengen berbahagia, ingat apa pesan yang Allah suruhkan kepada kita. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dariku, maka dia akan celaka dan terhina. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala pun sudah berfirman kepada kita, memesankan kepada kita bahwasanya konsep bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita taat. Disuruh sholat ya sholat, disuruh zakat ya zakat, disuruh untuk sedekah ya sedekah. Karena sekali lagi, barang siapa yang mengikuti petunjukku pasti dia akan aman dan tidak akan celaka. Akan tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita malah menjadi musuh agama bagi Allah Subhanahu wa taala, ya siap-siap saja. Besok kita di akhirat kelak akan dihimpun dalam keadaan buta, sehingga kita bisa lihat ya, besok azab yang Allah berikan kepada mereka yang senantiasa tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu azabnya sangat pedih sekali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan dzakara aw untha wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang mengajarkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi konsep bahagia yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan. Akan tapi sekali lagi, untuk senantiasa mengikuti apa yang Allah telah perintahkan itu tidak gampang. Rintangannya di dunia itu sangat berat sekali. Kita lihat pengajian seperti ini. Kita lihat pengajian, padahal kita bisa didata ya di kelurahan ini. Banyak yang Islam, akan tapi ketika menghadiri majelis taklim itu sedikit orangnya. Karena sekali lagi memang untuk mendapatkan, untuk menjadi pengikut Allah Subhanahu wa taala itu rintangannya sangat luar biasa. Maka sekali lagi, barang siapa yang ikuti petunjuk Allah, maka Allah akan beri balasan yang akan sesuai mereka kerjakan di dunia. Dan kita lihat ya,
Kalau kita seperti ini bermajelis, kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermajelis ilmu, entah itu laki-laki atau perempuan, entah itu di rumahku atau di rumah-rumah kalian, dalam rangka mentalabul ilmi, menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, tolabul ilmi, maka Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menaungi kita dengan 4 naungan, yaitu adalah wanazalat alaihim sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan kepada kita semuanya. Saya mau tanya ini, bapak-bapak ibu semuanya, ini ketika dihadir di majelis ini, artinya tenang apa mboten niki? Bu? Tenang mboten Bu? Tenang, ya Bu. Bapak, insya Allah tenang ya. Karena sekali lagi makna tenang ini ya memang kita akan rasakan. Sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang sudah bersabda dan berfirman, pasti janji itu akan menjadi kenyataan. Dan dalam Islam itu adalah agama yang menganut keyakinan. Karena Islam itu berarti dari kata aslama yaslimu islaman, yaitu antara tunduk, patuh dan yakin. Kalau kita tidak yakin, pasti Allah tidak akan menurunkan kesakinahan itu kepada kita. Maka sekali lagi kita refresh apa niat kita supaya Allah menurunkan ketenangan itu di dalam hati kita. Itu yang pertama. Nawan yang kedua adalah wa dzakarallahu fima indah. Allah pun akan menyebutkan nama-nama kita di hadapan para makhluk-makhluk Allah yang ada di arsy-Nya saja. Kita lihat ya Bu ya. Ketika Allah sudah menguji hambanya, menyebut nama-nama kita di hadapan para makhluk arsy-Nya, malaikat yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat pujian yang sangat luar biasa ya. Karena sekali lagi dipuji oleh pemerintah saja, kita tidak usah pemerintah lah. Kita dipuji oleh teman kita yang dia levelnya lebih tinggi daripada kita, kedudukannya. Kita dipuji saja sudah senangnya luar biasa. Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, yang memuji kita, itu sangat luar biasa. Kesenangan yang kita miliki itu lebih dari kesenangan yang ada di dunia. Jadi yang pertama, naungan yang pertama, wa nazalat al-sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan, Allah akan menguji kita di hadapan para makhluknya, wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun akan membentangkan sayapnya di majelis ilmu. Dalam bentuknya adalah rahmat. Rahmatnya malaikat kepada kita itu adalah doa, bentuknya adalah doa, mengistighfarkan kita. Enak itu ya, kita majelis taklim seperti ini, kita duduk manis dengarkan saja, kita diampuni, dimintakan ampun oleh malaikat yang ada di sekeliling kita ya. Sangat, padahal kita lihat ya, malaikat itu tercipta dari cahaya, tidak pernah melakukan dosa dan maksiat apapun, imannya juga senantiasa stabil. Maka sekali lagi, kalau malaikat saja yang doa pasti terkabulkan. Maka sekali lagi yang ketiga, wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi ma indah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Yang terakhir, dan Allah pun akan membentuk dan Allah pun akan berikan sholawat kepada hambanya. Bentuk sholawat Allah kepada kita itu adalah naungan rahmat. Bentuk naungan rahmatnya apalagi, yaitu Allah akan memberikan keistiqomahan, hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah untuk menapaki jalannya. Kembali lagi ya Bu ya, sekali lagi memang konsep bahagia itu adalah kita senantiasa menundukkan hati kita dan jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut ini, kalau kita mau menjadi manusia yang bahagia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jadi tanda kebahagiaan seseorang itu ada 3, yaitu adalah wa idza adba istighfara fa in hada umru salasah anwa usaadah itah, yaitu konsep tanda kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama adalah yaitu syukur ketika mendapatkan nikmat ya. Jadi konsep bahagia yang pertama itu adalah syukur menghadap ketika mendapatkan nikmat. Seperti yang Allah Rasulullah SAW sabdakan, ajaban lil amri mu'min wa idza sarra syakara wa idza sarra sabar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, ketika dia mendapatkan ujian dia beristighfar ya. Jadi syukur ketika mendapatkan nikmat Allah itu merupakan tanda kebahagiaan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, ada satu kisah itu dari Abu Kilabah. Abu Kilabah itu salah satu sahabat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah ulama yang terkenal di zaman dulu. Beliau ulama yang tidak
bisa melihat, buta, tidak bisa mendengar sama sekali, dan dia juga sudah lumpuh, dia tidak bisa apa-apa, tapi dia bisa berbicara. Maka suatu waktu datanglah sahabat Abu Kilabah itu, datang kepada Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, kenapa kok mulutmu senantiasa mensyukur kepada nikmat Allah? Kenapa kamu senantiasa di mulutmu itu keluar pujian kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawab Abu Kilabah? Sungguh, bukankah banyak orang yang Allah kasih, Allah beri nikmat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan dengan normal, akan tapi mereka sia-siakan, malah mereka gunakan untuk memusuhi agama-agama Allah, atau mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka saya bersyukur di antara banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kesempurnaan, saya yang diberi keterbatasan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa jalan, akan tapi mulut saya bisa digunakan untuk bicara, maka selantasnya saya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu sahabat Abu Kilabah terenyuh hatinya, langsung, wahai ya Allah, sungguh Abu Kilabah, kamu memang benar-benar orang yang ahlul abid, orang yang ahlul ibadah. Karena sekali lagi ketika akhir hayatnya, di hembusan nafas terakhirnya, Abu Kilabah senantiasa melafadzkan, melantunkan mulutnya itu dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita ambil dari kisah tadi, ketika kisah Abu Kilabah tadi, ketika kita mendapatkan kenikmatan, sekali lagi ibu semuanya, kita sebagai seorang hamba yang bertakwa, kita wajib untuk mensyukurinya. Yang kedua, tanda kebahagiaan ya. Kalau kita pengen bahagia, yaitu adalah sabar ketika mendapatkan cobaan atau ujian. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak sekali ya. Wa idza sarra'a sabara. Ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, maka kita harus bersabar. Karena sebaik-baik jalan itu adalah sabar. Fasbir sabran jamila. Karena sebaik-baik jalan itu hanya sabar. Karena sekali lagi, ada yang tidak yang bisa, ketika kita diuji dengan sebuah ujian yang berat, susah, yang mungkin bikin kita depresi, salah satu solusinya kalau tidak sabar atau ada enggak? Tidak ada. Karena solusi ketika kita mendapatkan ujian itu hanya sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sabar manusia itu terbatas, akan tetapi solusinya ya tetap harus kita sabar. Kita lihat kisah-kisah para sahabat dan para anbiya yang terdahulu. Bagaimana kita kalau lihat ya, Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan sakitnya, kusta, sakit kulit, sakit yang tidak pernah kita lihat sekarang ini, sakit yang sangat luar biasa, sehingga dia dikucilkan di tempat terpencil, tidak ada orang sama sekali, istrinya pun juga tidak mau merawatnya. Bagaimana kesabaran beliau, padahal dia diuji sakit saja, dia masih senantiasa beristighfar kepada Allah, mensyukuri, dia sabar. Sampai maka suatu saat Allah cabut sakitnya sehingga dia pun bisa kembali sehat. Kita juga lihat kesabaran para sahabat-sahabat kita. Bagaimana sahabat Nabi ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, para sahabat-sahabat Nabi yang mereka senantiasa mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka dihujani dengan kotoran, dihujani dengan batu. Apa kata Nabi? Jangan dibalas. Karena sekali lagi, sebaik-baik jalan kita dalam kondisi seperti ini adalah sabar. Maka malah Rasulullah pun mendoakan orang yang menghujaninya, melempari kotoran kepadanya, melempari batu kepadanya. Rasulullah doakan semoga kelak di Bani Taif ini ada seorang anak kecil ataupun orang tua ataupun remaja yang besok akan menjadi seorang tokoh ulama yang sangat luar biasa. Bahasanya kita lihat banyak sekali tokoh dan para ulama yang lahir dari kalangan Bani Taif. Sekali lagi, untuk tanda kebahagiaan yang kedua yaitu adalah sabar ketika kita mendapati cobaan. Karena sebaik-baik jalan untuk mencari solusi itu adalah sabar. Yang ketiga, tanda kebahagiaan kalau kita kepengen bahagia yaitu adalah bertobat ketika kita melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wallahu yuhibbul muhsinin."
Innallah, dan di surat yang lain innallaha yuhibbul mutawwabbina wa yuhibbul mutatahhirin. Di ayat yang pertama, wa idza fa'alu fahisyah, apabila kalian telah melaksanakan sebuah kerusakan, kemaksiatan, kezaliman, wa idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum, atau kalian mendolimi diri kalian sendiri dengan kalian buat diri kalian jauh kepada Allah, kalian ikut ke tempat-tempat kemaksiatan dengan kalian mendolimi diri kalian sendiri, fastaghfiru lidzunubihim, maka seketika itu kalian ingat kepadaku dan kalian memohon ampun kepadaku, maka wallahu yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, maka Allah sangat cinta kepada hambanya yang senantiasa ketika dia melakukan kemaksiatan atau mendolimi dirinya, dia langsung ingat kepada Allah dan dia bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Jadi konsep kebahagiaan itu adalah ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, kita langsung segera ingat, segera tobat, karena hakikatnya Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, makna ayat ini lebih hanya tertuju kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat rahim, yang dimana sifat rahim ini hanya tertuju untuk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, sekali lagi, apabila di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, karena kita sebagai manusia biasa ini, hamba yang sangat lemah, hamba yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita tidak bisa menjamin dalam kita tidur kita dan kembali bangun dan kembali tidur lagi, kita tidak bisa menjamin apakah kita melakukan kebaikan ataukah kita malah melakukan justru keburukan. Maka sebaik-baik seorang hamba yang beriman, sebaik-baik seorang hamba yang bertakwa, dan sebahagia-bahagia orang beriman ketika dia mengetahui seperti itu, maka alangkah baiknya dia langsung seketika dia ingat, dia segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi ada salah satu perkataan dari ulama salaf ini, dari Ibunda Aisyah kalau tidak salah, dalam kitab Jawahirul Mukhtar, barang siapa sangat beruntung bagi seorang mukmin yang dimana di dalam catatan amalnya itu banyak sekali istighfar. Karena sekali lagi istighfar ini kalimat yang ringan akan tetapi berat di timbangan. Kita lihat cuman istighfar saja. Ini yang ngomong Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini merupakan ummul mukminin, ibundanya para kaum muslimin, ibundanya para kaum mukminin, dan ibundanya para penuntut ahlul ilmi. Ini beliau menyabdakan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada beliau. Barang siapa, sangat beruntung orang-orang yang mukmin itu apabila di catatan amalnya itu banyak sekali kalimat istighfar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat suka kepada hamba yang senantiasa melantunkan istighfar di dalam kehidupannya. Jadi bapak ibu-ibu semuanya, sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya, umumnya untuk kepada panjenengan semuanya, mari kita muhasabah diri kita pribadi masing-masing, khususnya diri saya pribadi. Karena sekali lagi makna kebahagiaan itu bukan hanya secara material saja. Material itu hanya bonusnya. Di dunia itu material hanya bonusnya. Istri cantik itu hanya bonusnya. Rumah yang mewah itu hanya bonusnya. Karena makna konsep bahagia yang sebenarnya itu adalah ketika ketika diberi syukur, ketika diberi nikmat, kita bisa mensyukurinya. Ketika kita diberi cobaan, kita bisa bersabar. Dan ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka kita bisa segera untuk bertobat. Karena Rasulullah SAW bersabda tadi di awal, ajaban dari amril mu'minin, amruhu kulluhu khair. Sungguh ajaibnya orang mukmin, karena di setiap orang mukmin itu semuanya isinya kebaikan. Dari tidurnya itu baik, makannya itu baik, aktivitasnya itu baik. Yang membedakan orang mukmin dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah masalah keimanan. Karena orang yang iman itu dia tidurnya karena Allah, makannya saja karena Allah.
Maaf, buang airnya pun juga karena Allah. Kita lihat dari bangun tidur sampai tidur lagi, Allah dan Rasulnya sudah menuntunkan tata cara tidur yang benar sesuai ittiba Rasul, tata cara makan sesuai ittiba Rasul, tata cara berwudu sesuai ittiba Rasul, tata cara kencing pun ittiba secara Rasul sudah dicontohkan sesuai dengan ittiba Rasul. Karena sekali lagi, sungguh luar biasa seorang yang beriman. Semuanya itu kebaikan. Seperti ada salah satu kata para ulama itu adalah ma ajmala hadzal din alladzi ja'ala fil ibtisamah tariqan ilal jannah, ya. Alangkah betapa indahnya agama ini, ya, agama Islam ini. Di dalamnya penganutnya juga sangat indah sekali, yang dimana hanya di dalam senyuman saja kita senyum kepada saudara kita senyum kepada tetangga kita senyum kepada orang tua kita senyum kepada anak-anak kita, itu sudah ada amalan penghuni surganya. Jadi sekali lagi, sungguh ajaib orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapat ujian, dia bersabar. Ketika dia bersyukur, ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan ujian, dia bersabar. Tas. Nah, alhamdulillah. Jadi sekali lagi ibu semuanya, itu tadi 3 konsep bahagia. Kalau kita pengen bahagia, laksanakan yang 3 itu tadi, yaitu ketika mendapatkan nikmat segera untuk bersyukur, dan ketika kita mendapatkan ujian segera bersabar, dan ketika kita melaksanakan sebuah kemaksiatan segera untuk beristighfar. Dan ini ditutup oleh salah satu perkataan ulama, yaitu dari kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mengatakan carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam 3 hal, yaitu yang pertama dalam sholat. Bapak Ibu semuanya, sholat itu adalah unsur kebahagiaan seorang yang beriman. Yang membedakan kita juga dengan orang yang tidak beriman itu adalah sholat. Maka sungguh alangkah miris dan alangkah rugi orang yang dia sholat tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Karena sholat saja itu menghantarkan sebuah kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kalian dapat dalam sholat, yang kedua yaitu adalah berpikir. Tadi mengingat Allah. Sekali lagi, ketika kita mengingat Allah, pasti hati kita akan menjadi lebih tenang dan lebih bahagia. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi tenang. Dan yang terakhir, kalau kita pengen bahagia, yaitu jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Sekali lagi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, Al-Qur'an sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana merupakan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang menyempurnakan mukjizat para nabi-nabi yang terdahulu. Mukjizat Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan mukjizat para nabi yang dulu, yang dimana kita lihat isinya sampai sekarang dan sampai detik ini tidak ada yang bisa membuat satu surat pun ataupun satu ayat yang bisa menyerupai isi Al-Quran. Dan di dalamnya pun juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fat itu, ya, barang siapa dalam ketika dia memang membaca Al-Quran terus dia mentadaburinya, meyakininya, pasti Allah akan juga mendatangkan kebahagiaan. Karena sekali lagi dengan membaca Al-Quran itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaannya bentuknya apa? Kita lihat, Allah Rasulullah SAW bersabda di dalam Al-Quran itu adalah salah satu amalan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Al-Quran itu ketika kita membacanya, itu satu hurufnya itu 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa puluh atau berapa ratus kebaikan yang sudah kita terima. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada umatnya Nabi Muhammad itu tujuannya satu, untuk bisa menandingi amalan para sahabat-sahabat terdahulu dan juga bisa mengimbangi amalan para umat-umat terdahulu. Kita lihat, kalau kita mungkin di zamannya Nabi Musa alaihissalam, apakah kita akan bisa seperti umatnya Nabi Musa yang kita rela siang, pagi, sore dikejar setiap harinya, dibunuh karena dia mengikuti ajaran Nabi Musa? Mungkin kita tidak akan bisa untuk mengamalkan amalan yang seperti itu. Ataupun amalannya Nabi
Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun. Tapi ujiannya sangat luar biasa. Dia diuji, dicaci maki, kamu bodoh, kamu tukang sihir, kamu tukang hipnotis, kamu tukang sugesti. Umatnya Nabi Nuh itu dicaci seperti itu, sehingga pengikutnya sedikit sekali. Dakwah 950 tahun tapi pengikutnya sedikit sekali. Tapi apa? Amalan Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Muhammad SAW itu gunanya adalah untuk memberi bahasanya amalan yang diterima oleh kaum Nabi Nuh itu sangat luar biasa. Ataupun kita tidak bisa meniru amalan Nabi Soleh yang dimana 60 tahun dibuat untuk sujud saja, 60 tahun sujud dok. Kita mungkin tidak akan bisa. Kita saja sujud sholat subuh saja ketika kepanjangan sudah segera kepengen untuk kembali duduk lagi. Ketika mungkin sholat duhur saja kita sujud kepanjangan juga segera kepengen untuk bangkit lagi. Kita jadi maka sekali lagi Al-Quran ini Allah turunkan kepada Muhammad untuk menjadi amalan yang paling agung, minimal untuk mengimbangi. Karena sekali lagi kalau kita mengkaca umat-umat terdahulu, umat-umat amalan para sahabat terdahulu, bagaimana kita tidak akan bisa mengimbangi kalau kita tidak membaca Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini kita bisa minimal, kita sholat saja cuma mendapat 27 pahala, kita bersedekah cuma dapat satu pahala. Tapi dalam Al-Quran kita baca satu hurufnya 10 kebaikan. Kita membaca satu halaman berapa ribu kebaikan yang sudah kita terima. Jadi sekali lagi ini kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kalian para kaum muslimin, kaum mukminin, ketika kalian ingin untuk mencari kenikmatan dan kebahagiaan, maka 3 hal ini jangan sampai dilupakan, yaitu adalah sholat, yang pertama, 2 zikir, yang ketiga yaitu adalah membaca Al-Quran. Karena jika hal ini tidak didapati di kaum muslimin, maka jangan harap kebahagiaan itu akan datang di hati kita dan di jiwa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena mungkin 9:30 saya nanti mau persiapan ke Pekalongan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mungkin tidak bisa lama-lama. Jadi saya langsung ngapunten. Mungkin dari saya ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan ibu-ibu semuanya, bapak semuanya. Saya mohon maaf dan mohon untuk dimaafkan. Sekali lagi apa yang keluar dari perkataan saya yang kurang mengenakan, saya mohon untuk dimaafkan. Dari saya cukupkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.